Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanun minallah. Ada yang nggak masuk atau ada yang sakit? Ada yang sakit kaki gara-gara timbul kendala atau? Oke, boleh kita pelajarannya kita habisin sebentar. Andika Putri, Ayu, Aliana Putri, Aisyah, Luana Juliatuna, sebelum kita mulai pembelajarannya lagi, silahkan salah satu dari kalian memimpin dua. Coba di kelas. Bisa? Ayo pimpin temannya berdua. Sebelum kita mulai pelajaran Lanjutkan materi yang kemarin. Oke, kita lanjutin materi yang kemarin tentang komunikasi data pada ponsel. Sebelumnya, apa kalian pernah melakukan transfer data menggunakan kabel USB, Bluetooth, atau WiFi? sudah. Nah, dari ketiga itu mana yang lebih kencang? Kabel USB. Kabel USB daripada WiFi. Nah, itu merupakan salah satu dari komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data itu adalah pertukaran informasi dari satu ponsel ke ponsel lain, satu ponsel ke komputer yang lain, atau sebaliknya. Terus nah, media komunikasi data yang sering kita gunakan itu misalnya yang menggunakan kabel. Yang menggunakan kabel itu USB, kabel HDMI. Terus yang menggunakan kabel atau ethernet kabel itu adalah WiFi dan Bluetooth. Lalu selanjutnya ada 5 komponen penting dalam komunikasi data. Yang pertama itu adalah pengirim, kedua penerima, ketiga media transmisi, protokol atau aturan, yang terakhir adalah data. Jadi ini adalah komponen-komponen penting dalam komunikasi data. Kalau ini nggak ada, itu kayak compang atau
bahasa tempelnya tempang, kayak ada yang nggak bagus. Nah, sender itu atau pengirim adalah perangkat yang mengemas dan mengirimkan data seperti ponsel. Lalu penerima, perangkat yang menerima dari satu ke yang lainnya. Nah, ini adalah contoh komunikasi data kita sehari-hari. Misal menggunakan Bluetooth, kita biasa mengirim foto atau lagu. Menggunakan WiFi, kita biasa browsing atau cari link di YouTube secara ilegal atau apa, terus transfer pesan instan biasa kita gunakan menggunakan WhatsApp, Telegram atau apapun. Nah, ini adalah perbandingan dari teknologi komunikasi data pada ponsel. Jika kita menggunakan Bluetooth, transfernya jarak dekat, kelebihannya mudah, tetapi kecepatannya terbatas. Lalu ketika kita menggunakan WiFi, itu bisa menghubungkan dua perangkat, kecepatannya tinggi tetapi membutuhkan konfigurasi. Lalu yang NFC, transfer data jarak sangat dekat, sangat cepat, tapi jaraknya terbatas. Dan lain-lainnya. Nah, ini yang paling cepat dari kemarin kan USB. Ketika kita menggunakan USB, kita bisa menghubungkan ponsel komputer. Kelebihannya stabil, cepat, bisa mengisi daya ponsel kita, sama tetapi membutuhkan kabel kekurangannya. Lalu apa sih manfaat dari komunikasi data yang optimal? Manfaatnya itu kita bisa akses informasi secara cepat, pertukaran data lebih mudah, konektivitas global, dan mengefisiensi aktivitas. Nah, kesimpulannya, komunikasi data telah menjadi bagian dari penggunaan kita. Ponsel modern, pemahaman tentang media, komponen untuk memanfaatkan perangkat secara optimal. Lalu kelebihannya juga karena teknologi semakin canggih, jadi kita harus terus beradaptasi dengan teknologi yang lainnya. Itu aja materi kita, tapi hari ini kita akan membuat dua kelompok A sama kelompok B. Kelompok A itu yang memegang pertanyaan, dan kelompok B yang memegang jawaban. Jadi caranya itu nanti kakak bagiin kertas, terus kelompok A sama kelompok B atau jawaban mencari pertanyaan mencari jawabannya. Oke. Sekarang mari buat kelompok. Kelompok kan nanti kakak bagiin satu orang satu megang. Yang kapan? Ini kelompok A. Nah, ini kelompok A, ini kelompok B. Kelompok A itu yang megang pertanyaan, kelompok B yang megang jawaban. Nanti caranya yang megang jawaban harus mencodokkan mana pertanyaan yang tepat atau pertanyaan mencari jawabannya. Ngerti? Atau masih ada yang bingung? Misal, siapa namanya? Rijal megang pertanyaan 1 tambah 1 berapa? Di sana cari jawabannya. Ada yang megang 5, 2, terus itu digabungin jadi satu pasangan. Nah, namanya kan permainan, pasti ada yang salah, ada yang gagal. Kita tentuin apa hukumannya bagi pasangan yang belum cocok. Tuh, udah mulai lah. Sekarang udah dibagiin pertanyaannya, sekarang ini untuk jawabannya. Tapi ada yang
maju ke depan untuk jelaskan. Tinggal dibacanya. Iya, dibaca. Terus Kau bantu. bantu. Ya. Siapa nggak ada pasangan tadi? Kumpul di banyak tempat. Bisa. Soalnya kan dulu kalian juga bisa. Ayo bisa nggak ada pasangan. Ayo, Rijal, nggak ada pasangannya. Siapa? Sony ada. Kalian tangkapin pasangan itu cocok atau enggak, atau jawabannya sesuai nggak sama pertanyaan. Oke, jadi pasangan yang pertama maju ke depan adalah Elayu. Tinggi malah makin cocok ya. Apa contoh komunikasi dana sehari-hari? Contohnya transfer bilet, laptop, telepon, USB, Bluetooth, dan Wi-Fi. Nah, gimana? Benar apa enggak? Jadi itu adalah salah satu contoh dari komunikasi data, transfer file atau pertukaran informasi. Oke, pasangan yang terakhir. Oke, jadi setelah kita melakukan pembelajaran menggunakan cooperative learning, apa kesimpulan yang kita dapat dari data ini? Ada yang tahu? Apa itu komunikasi data? Ada yang tahu apa itu komunikasi data? Satu orang. Barangkali minat saya tadi ya. Dari Nah, jadi komunikasi data itu adalah pertukaran informasi atau apapun dari perangkat satu ke perangkat lainnya, dari ponsel ke ponsel lainnya. Jadi sampai sini aja materi kita. Minggu depan kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Nah, minggu depan berpikir komputasional itu adalah gimana cara kita mencari masalah dengan cara komputer. Oke, jadi sebelum kita pulang, silakan untuk satu orang pimpin temannya berdoa. Silakan, Rasa. Sebelum kita keluar atau pulang, alangkah baiknya kita ngobrol-ngobrol boleh.